Masya Allah. Nah, jadi intinya teman-teman semua, kita punya soft skills itu basisnya adalah akhlak. Ya, syukur kalau bisa jadi karim, akhlakul karimah. Karena itu yang membuat kita berbeda sebagai manusia, seperti itu ya. Nah, kita dengar Ustadz Abdul Somad ya. Ini juga bagus, tunggu dulu Mas, jangan dulu. Jadi intinya adalah ketika tiap hari kita keluar rumah, yang kita lihat sebelum keluar rumah, tentu sholatnya udah HP, ya nggak sih? WA, ada berita apa nih masuk, benar nggak sih? Aku juga gitu soalnya. Udah gitu karena aku punya medsos, nambah nggak nih follower gue? Ya kan? Dulu sebelum YouTube saya juga dibajak, aku mulai lagi. Yang hilang tuh Marissa Haque Official, sekarang aku punya Marissa Haque Daily sama Marissa Haque Channel buat yang talk show. Itu aku ngeliat nambah nggak followernya, karena apa? Ujungnya monetisasi. Ya kan aku bakal dapat duit berapa nih gitu loh. Karena aku pernah dapat sampai 6 juta rupiah. Artinya kan lumayan ya, seperti itu. Tapi itu adalah yang disebut dengan di masa depan nanti kita semua akan berhadapan dengan Dajjal yang matanya satu. Kan kalau dalam karikatur kartun gitu kan mukanya kayak manusia gitu, ada tanduknya, matanya dijidat cuman satu. Tapi teman-teman semua, mbak-mbak, mas-mas, jangan salah, Dajjal itu ada di dalam tangan kita. Karena apa? Handphone itu matanya satu. Walaupun kata orang-orang, kan iPhone matanya 3. Iya, tapi kan yang nyala setiap kali nyala cuma satu, ya nggak sih? Udah gitu pas dibalik itu layarnya kan cuma satu, betul nggak sih? Jadi gangguan kita adalah ketika time consuming kita tends to more to HP live, betul nggak sih? Contoh gini, udah azan nih, ya udah kan kita pengen sholat nggak telat dong. Terus kan kita pikir maghrib, di sini maghrib jam berapa nih? 6, setengah 6 udah maghrib ya, sampai jam Oke, setengah 6. Terus setengah 6-nya naik nih 15 menit, azannya baru selesai. Masih ada sejam, ntar dulu gue balas dulu nih. Ya enggak sih? Kan ada komen tuh di Instagram. Itu kan kita pikir mau 1, 2, tiba-tiba yang komen banyak nih. Itu bisa loh habis setengah jam. Pengalaman pribadi. Jadi ini reminder gitu ya, bahwa aku juga tergoda oleh si mata satu itu gitu ya. Nah, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Coba deh Mas, yang ini. Kalau tidak diajak memikirkan agama, dia akan memikirkan selain agama. Kepala mesti diajak memikirkan nanti kalau saya mati apakah husnul khotimah, suul khotimah. Selama di alam barzah apa yang mengalir. Ketika bangkit di padang mahsyar siapa yang melindungi saya. Nanti kalau saya mati siapa yang berikan syafaat kepada saya. Meniti titian siratal mustaqim siapa yang menyelamatkan saya. Saat saya nanti akan di pintu surga neraka siapa yang menyelamatkan dari azab Allah. Makanya surat dari An-Naba amma yatasaalun itu sampai akhir itu semuanya mengajak kita berpikir tentang mati. Maka Syekh Muhammad Abdul kalau ngajar tafsir dia dari juz 30. Supaya apa? Supaya kita berpikir bagaimana nanti mati, bagaimana nanti akhirat, bagaimana nanti kehidupan di sana, bagaimana. Kalau tidak kepalanya akan mikir terus. Apalagi sekarang hidupnya konsumtif, jalan-jalannya ke mall, tontonannya medsos, yang dilihat setiap hari flexing, yang dipertontonkan adalah artis iklan barang, yang diperlihatkan setiap pergi kayaknya aku deh toko, mall, shopping. Nah, kepikiran ini terus bekerja, kebutuhan, keinginan tanpa sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Betul apa betul? Betul ya, juga terjadi pada saya gitu ya. Cuman saya mencoba sedikit meredefinisi. Apa redefinisi yang saya lakukan? Bahwa benar saya melakukan flexing. Flexing tahu nggak kira-kira maknanya apa? So, do you understand what flexing means? Flexing, Flexing. Not financing, but someone who show off too much for something. Like when I'm wearing this dress, so I'm showing to you, look at my dress, isn't it beautiful? Such as like that. That's flexing. But that's okay if in certain amount of events or occasion. But if too much, it will ruin you. So it will kill you as well. Jadi mas-mas, mbak-mbak, aku flexing sih. Kayak tadi aku bilang, bagus gak sih baju aku, lumayan lah ya. Ini endorse semua. Ini pengakuan dosa ya. Jadi rok saya dari namanya Nadira Muslim Shop gitu ya. Atasnya juga, dan aku suka karena ada embroidery. Kalau mau cek boleh, Nadira Muslim Shop.
harganya terjangkau. Di dalam harganya berapaan? Paling mahal 250.000. Itu kalau buat kita terjangkau gitu ya. Terus juga saya pakai hijabnya dari anak yang membuat produk Cikigo gitu ya. Dijualnya berapa harganya? Karena dia juga donasi ke Palestina, dia jual 175.000, yang 75 dia kumpulkan buat dia kirim. Seperti itu ya. Jadi ada unsur dakwah dan kebaikannya. Emang apa gambarnya? Dengan cara gambar Upin Ipin, di sini dia pakai apa yang semangka ya. Nah ini flexing saya nih, ya kan? Kelihatan nggak mas, mbak? Nah di sini apa? Ini rumah sakit Islam di Gaza yang dibom, gitu ya. Dan di belakangnya ini Aqsa ya. Kelihatan nggak sih? Mana sih? Ah ini dia. Seperti itu. Jadi sambil jalan saya sesungguhnya sambil dakwah dengan cara saya. Jadi flexing juga menjadi satu paper saya, baru jurnal Sinta 2 sih, di Trisakti nih Mbak Desi, di Majas gitu ya, bercerita tentang apa? Bahwa flexing bisa dipakai ketika industri fashion tersebut memberikan dampak pada padat karya, mempekerjakan banyak orang, seperti itu ya. Tapi apakah juga akan mengganggu kita punya jam atau waktu untuk ibadah? Ya juga sih. Di sini ada yang berlangganan akun Shopee, punya nggak? Shopee itu kadang-kadang ganggu nggak sih? Kita nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba Shopee gitu ya. Shopee. Kita lagi mau zikir-zikir, Shopee gitu ya. Kita kan langsung lihat kan, ini ada produk baru apa nih gitu kan? Ganggu nggak? Ganggu. Udah gitu kita nggak flexing barang branded, tapi kan kita nyari-nyari scroll gitu kan. Kita checklist masuk ke keranjang, checklist masuk ke keranjang. Ujung-ujungnya kita total habis deh gaji sebagai dosen. Kenapa? Iya nggak sih? Karena buat ngebayarin produk yang kita checklist dan kita masukin ke keranjang seperti itu. Nah, itu kalau kita nggak mampu menguasai si Shopee atau medsos, maka kita yang akan dikuasai. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita gunakan sebagai fungsinya atau kita digunakan mereka sebagai ya sarana untuk jadi pasar seperti itu ya. Setuju nggak ibu-ibu? Emang begitu kan? Terus kemudian mengenai manfaat karir mapping kesuksesan karyawan, ini ada internal eksternal. Biasanya kalau di sebuah perusahaan, kita balik lagi ke company ya, mereka akan melihat departemen mana yang butuh tambahan karyawan. Ketika mereka butuh karyawan, mereka akan buka iklan untuk supaya lowongan itu terisikan. Nah, di sini saya tidak diminta untuk memberikan pendampingan bagaimana kalau sedang diinterview gitu ya, sedang diwawancara oleh si yang memasang iklan. Tapi intinya adalah tidak semua departemen akan selalu ada kelowongan kesempatan. Mungkin pada waktu itu kita baru selesai sekolah dan ada kesempatan dan kita pikir masuk aja sebentar, itu fine-fine saja. Tapi ingat-ingat bahwa kalau menjadi ikan kecil di kolam besar, maka kita memang belajar banyak dari lingkungannya, tapi kita juga akan diwarnai oleh lingkungan itu. Jadi ketika kita masuk ke dalam satu organisasi, perusahaan atau manajemen dan ternyata mereka punya value yang bertentangan sama kita, ketika kita merasa tidak click in, tidak cocok, maka keputusan kita untuk pergi mencari yang lain juga adalah bijaksana gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita nggak masuk ke dalam bahwa itu cocok apa enggak. Itu namanya learning process. Jadi di dalam hidup salah itu boleh, yang nggak boleh adalah bohong, gitu ya. Ini bedanya antara akademisi dengan politisi, gitu ya Mbak Desi ya. Bedanya banget nggak? Banget ya, signifikan. Sebagai akademisi atau orang-orang yang terlibat di dalam sebuah manajemen organisasi pendidikan, salah itu boleh karena itu learning process. Kalau ujian tentu nggak boleh ya, karena nggak bisa dapat A. Tapi kalau dalam berpolitik, salah tuh nggak boleh, karena paketnya nyantri quote and quote ya di pesantren KPK. Tiba-tiba pakai kerudung, tiba-tiba pakai apa namanya niqab, tiba-tiba gitu. Dulu kemana aja gitu kan? Nah jadi bedanya gitu. Kalau akademisi bohong nggak boleh karena itu academic honesty ya. Tapi kalau misalnya politisi bohong itu, aku ngomong wajib. Lumrah gitu, dianggap biasa ya. Dan kalau sudah biasa menjadi banal. Apa itu banalisasi?
Tiap hari kita ngeliat kejahatan, tiap hari kita ngeliat perampokan, pembunuhan, ya biasa. Seperti hari ini kita tiap hari ngeliat korupsi, ini biasa aja. Gitu ya, bahkan menjadi koruptor kok kayaknya lucu ya. Terekspos abis loh di media, ya nggak sih? Dan saya berada di sebuah kampus punyanya Bank Indonesia ya, IBS. Di sana kan kita tahu ada namanya Ibu MG, bukan Marisa Grace, Ibu Miranda Gultom. Dulu kan Deputi Gubernur BI, profesor loh dari UI. Nah terus kan ketangkep kan sama KPK. Mau tahu nggak apa yang terjadi waktu di KPK kan? Kan dipakein jaket tuh putih. Itu bisa loh lehernya dinaikin ke atas, terus dipakai belt yang gede. Jadi fashionable. Udah gitu rambutnya tiba-tiba dia datang ke KPK, dia tahu dia salah, tapi dia tahu juga banyak kamera yang menyorot, rambutnya dicat ungu sebelah. Wow gitu ya, itu kan pengalihan gitu, bahwa dia bersalah tapi dia mencoba mengkamuflasirkan dengan sesuatu yang artful, yang indah, yang enak dilihat. Jadi koruptor biasa, bahkan ada beberapa yang mengatakan mau jadi pencuri jangan uang kecil, paling nanti ditabokin sama polisi, dilindas kakinya sama motor. Mendingan kalau mau jadi koruptor yang gede, karena maju tak gentar di pengadilan adalah membela yang bayar. Gitu. Karena aku juga belajar di Fakultas Hukum ya teman-teman ya. Jadi aku tahu logika berpikir anak hukum, logika berpikir anak ekonomika bisnis. Kalau di dalam ilmu hukum, oke, dalam ilmu ekonomika bisnis 1 tambah 1 berapa? Mohon dijawab. 2 kan? Sampai dunia kiamat 2 kan? Coba ketemu sama lawyer 11. Terus kita dicuci otaknya, tuh kan 1, tuh kan 1. Dan kita akan dipaksa ngikutin logika berpikir mereka. Iya juga ya. 1 tambah 1 ketok-ketoknya 11. Makanya saya punya disertasi doktor, kan nggak ada fakultas hukum di IPB ya, basisnya kan MIPA. Jadi aku membangun model sistem untuk membuktikan kejahatan illegal logging, pencurian kayu di hutan Riau. Ini lokus saya di Riau Province, dan akhirnya berhasil dipakai jadi tuntutan keempat. Waktu itu masih Pak Bibit, Pak Chandra, tahu nggak? Waktu masih bagus KPK. Ya, dan kemudian ditangkap deh gitu, karena undang-undang kita nggak bisa menciduk tekongnya. Tekong tuh kayak penjahat intelektualnya seperti itu. Jadi mematahkan bahwa 1 tambah 1 11. Enggak, ini 2 gitu. Dengan beberapa pendekatan teori. Itu novelty saya gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Manfaat manajemen talent bagi perusahaan, dia butuh di internal kalau emang lagi ada lowong. Akan selalu nggak lowong? Enggak. Gitu ya. Kalau eksternal gimana? Kadang-kadang di luar company banyak lowongan yang dibuka. Bagaimana kita bisa tahu akan ada lowongan? Kita bisa scroll atau ngetik di namanya job vacancy. Pernah nggak sih nyari teman-teman? Ya. Dan kemudian kayak beasiswa juga sekarang banyak sekali informasinya. Bahkan Prof Muafi ini LPDP men loh. Ya Prof ya. Walaupun juga harus ada ininya lagi ya, screeningnya ya. Seperti itu. Jadi jangan menunggu sampai lowong itu ada, tapi persiapkan diri. Minimal teman-teman itu punya kemampuan bahasa kali ya, bahasa asing. Kira-kira Anda semua boleh nggak ngecek sekarang di Google bahasa utama PBB apa aja sih? Jadi kalau mau kursus jangan kayak saya tiba-tiba, karena saya Fakultas Hukum kan belajar bahasa Belanda ya, nggak masuk 6 bahasa wajib. Terus saya suka Nihongo karena suamiku kan kecilnya di Jepang gitu ya. Ternyata nggak masuk, yang masuk Mandarin. Jadi ngerasa ya nggak kepake ini ilmu bahasa aku gitu ya. Coba boleh cek nggak Mbak? Ada Inggris, Perancis, Mandarin, Arab ya, UI kan dekat sama bahasa Arab ya, Rusia, Spanish gitu. Nggak ada bahasa Jepang, nggak ada bahasa Belanda. Ya udahlah, takdir aku emang harus begitu ya. Tapi untuk Anda semua yang masih punya energi, yang masih muda, kan di Jogja kan ini Center of Excellence ya, kota yang baik untuk pendidikan. Coba deh cari tahu di mana kursus bahasa-bahasa yang ada di sana. Kalau Perancis aku tahu ada di Jogja gitu ya. Spanish aku nggak tahu, tapi Mandarin banyak banget gitu ya. Dan kalau online itu murah, sebulan tuh 200.000 ada loh gitu, yang seminggu sekali apa seminggu 2 kali gitu ya. Oke, jadi jangan nunggu tawaran itu, lowongan itu ada, tapi persiapkan diri. Dan intinya adalah untuk mendapatkan kebaikan daripada income kita teman-teman. Semakin kita bisa memilih tempat pekerjaan, kita akan bisa nego income kita.
Kalau kita terlalu lama di satu tempat dan ternyata tempat itu tidak memberikan pelatihan buat karyawannya, tidak dikasih kesempatan kita berkembang, dan di tempat lain ada, kalau Anda masih muda mungkin bisa jadi peluang ya udah pindah gitu ya. Tapi sebelum pindah pastikan dulu di tempat yang baru aman. Jangan udah pindah terus nyesel lagi gitu ya. Ternyata nggak sebagus apa yang mereka iklankan atau informasi yang didapatkan. Nah, model daripada talent management nanti yang Anda akan jumpa di lapangan adalah bagaimana melihat workforce staffing, job analysis, apa yang Anda punya ilmunya, apa yang Anda akan hadapi di depannya, dan talent acquisition, bakat-bakat lain apa, soft skills, bahasa salah satunya, dan akhirnya employee selection. Dan dalam employee selection itu akan ada pertarungan, bukan hanya perang, di antara teman sejawat. Yang tadinya sahabat, tapi peluangnya cuma satu, bisa loh jadi tidak temenan lagi. Karena berantemnya, bersaingnya dengan teman seperjuangan. Dan itu alami seperti itu ya. Dan kemudian kita melihat pentingnya career mapping dalam manajemen talent. Ini ada beberapa contoh, tapi saya mau ngasih contoh dari keluarga saya aja. Teman-teman tahu suami saya siapa? Siapa? Preman. Kalau amit-amit jabang baby. Iya, Ikang Fauzi gitu. Prof maafi katanya kalau belum ganti gitu. Terima kasih. Namanya Ikang Fauzi. Nah, Ikang Fauzi tahu ya, penyanyi rock itu dulu sih ganteng, sekarang lumayan lah buat hari-hari istrinya masih ganteng juga. Nah, ayahnya suamiku itu PNS dari Kemlu sekarang atau Deplu. Dia duta besar ya beliau. Dan udah meninggal. Pada waktu suamiku mau masuk ke UI dan diterima, dia ingin waktu diterima di FISIP jadi kayak bapaknya gitu loh. Jadi internasional gitu, hubungan internasional atau HI. Bapaknya bilang, "Jangan." Gitu ya, jangan jadi PNS, jangan di Kemlu, kamu dagang aja. Gitu loh, sambil berkesenian. Jadi dia tahu karena mertua aku juga penyanyi keroncong. Juara ketiga waktu ada pertandingan nyanyi keroncong. Juara satunya kakeknya Harvey. Jadi ada Bram Titale Maliholo ya. Nah, karena ngikuti dari informasi dan arahan ayahnya, suamiku ngambil administrasi niaga yang kayak kita, ekonomika bisnis. Dan dia dagang, dia bisnis di real estate seperti itu ya. Jadi secara kapital jauh lebih banyak daripada ayahnya ketika pensiun. Hanya ayahnya dapat pensiun, sebagai swasta ya dia nggak akan dapat. Tapi kan dia bisa dengan apa ya, perencanaan keuangan menyimpannya sebagian untuk kalau masa tua sakit atau macam-macam untuk asuransi maupun investasi lainnya. Jadi suamiku pebisnis dan penyanyi rock gitu ya. Dan karena dia juga artis dan juga pebisnis, memuluskan jalannya jadi business person. Karena kalau orang didatengin Ikang, nomor satu foto-foto dulu gitu ya. Jadi habis assalamualaikum, waalaikumsalam, Ikang Fauzi, kamu rame gitu kan. Foto-foto. Nah, habis foto-foto langsung deh, mau ketemu ini ya, mau ketemu ini, dianterin gitu loh ya, sampai ke tempat yang kalau orang-orang normal biasa susah gitu ya. Nah, saya sendiri gimana? Mungkin tadi Mbak Desi nggak sempat baca semuanya saking panjang, tapi boleh didapatkan fotokopinya kalau ada yang tertarik. Jadi waktu saya menjadi mahasiswa S1, saya pernah nyoba jadi lawyer, karena emang bidangnya law. Tapi kan SMA saya IPA ya, saya sukanya tuh biologi, ya matematik. Begitu di Fakultas Hukum, awalnya saya ngerasa ngegampangin. Gini aja sih, gitu, sombong gak sih? Sombong banget, nyebelin ya. Tapi ini nggak apa-apa lah, saya jujur ya, ngakuin apa adanya. Nah, dan cuman ngapalin gitu ya. Dan saya sambil syuting bisa, karena Fakultas Hukum itu bawa buku di bawah pohon di kampung-kampung di mana juga bisa sambil jalan gitu. Nah, ketika menjelang lulus jadi lawyer dan ketika lulus jadi lawyer yang jadi associate, aku nggak happy. Kenapa? Saat itu aku udah mulai hamil ya, terus juga anakku satu lahir. Saya memberikan makan anak saya dari hasil bos saya di law firm itu menerima gratifikasi. Saat itu di meja kami itu 100 juta, pengen tahun 80-an Mbak Desi 100 juta. Dan aku kedapetan 10 juta. Gitu loh, karena aku terkenal. Jadi si kliennya seneng. Gitu. Aku bawa pulang, aku pikir rezeki gue dong gitu ya. Saya baru tahu itu haram dan saya menyesalinya dan saya minta maaf sama Allah, ya Allah maafkan karena aku beli susu buat anakku dari uang itu. Iya, kalau nggak tahu kan dimaafkan gitu ya, tapi nggak boleh. Nah,
Sampai akhirnya saya memutuskan, aku mau dagang juga deh. Aku kan lumayan bisa berhitung gitu loh. Jadi ketika saya memulai usaha dalam usia 27 tahun, saya menjadi produser film dan sinetron, dan klien saya juga banyak orang asing dari Jepang. Kalau Anda pernah lihat, nggak tahu tanah mama, papa atau ibu bapak, Takeda Vitamin, itu klien lama saya, Jepang. Kao Biore, Sifone yang sabun cair, yang modelnya Wanda Hamidah, itu Wanda Hamidah saya yang ngorbitin, kayak gitu-gitu ya. Terus juga dalam sinetron saya kan zaman saya dulu orang keturunan Chinese nggak ada yang jadi peran utama. Saya membuat judulnya Kembang Setaman, tokoh utama prianya tuh keturunan Cina, namanya Ferry Salim, tahu nggak? Nah itu saya yang ngorbitin. Tapi karena saya nggak yakin pasar bisa menyerap produk saya, maka saya saya kawinkan dengan tokoh yang paling cantik artis saat itu, namanya Ida Iasya. Pernah tahu juga nggak? Salah satu model looks gitu. Akhirnya pasar menyerap dan Kembang Setaman meledak di pasaran seperti itu. Dari mana feeling itu saya bisa dapatkan? Aku nggak tahu, karena saya belajarnya hukum, gitu ya. Tapi kan saya IPA SMA-nya, dan sambil jalan saya belajar bikin dan baca neraca. Ketipu-tipunya ada dan lain sebagainya. Sampai kejadian tahun reformasi, tahun berapa itu? 1998 ya. Saat itu di Jakarta hancur. Semua api, gedung-gedung di mana-mana termasuk perusahaan saya, dan saya ada di depan Bintaro Plaza 3 lantai, dijarah, dibakar enggak, tapi sebagian hangus sampai akhirnya seluruh Jakarta dan ATM itu hancur. Bank tutup, saya nggak bisa mengambil piutang saya, bukan hutang ya, piutang. Dari mana? Dari RCTI, SCTV, buat 2 produk saya, yang satu Jakarta dan Perth, antara Jakarta dan Perth buat di RCTI, dan Kembang Setaman buat di SCTV. Besar nggak? Besar. Kira-kira berapa waktu itu piutang yang nggak dibayar oleh 2 TV itu 10 bulan? Buat saya sih besar banget, karena aku cuma punya itu, yaitu 6M. Ngebayangin nggak? Saya depresi. Karena saya nggak bisa bayar karyawan saya nggak ngerti harus ada dana cadangan, dan kejadiannya itu 11, 12, 13, 14 Mei mendadak, dan kita nggak punya pengalaman siap-siap, betul nggak sih? Bahkan mencari Indomie susah loh, pembalut wanita susah, karena apa? Semua tutup. Itu yang terjadi. Kenapa kok saya stres? Karena saya hanya punya tumpukan seluloid. Tahu seluloid nggak sih zaman dulu? Film yang kayak klise yang tebel, yang akhirnya dalam berjalannya waktu kan obsolete tulisannya, usang. Aku nggak bisa jual, aku nggak bisa jadikan boroh ke bank, jadi kolateral nggak bisa. Suami saya bangkit karena dia real estate. Ya katakan rumahnya nggak punya harga lagi, tapi kan dia punya harga tanah yang selalu bergerak naik. Nggak ada harga tanah turun, seperti itu teman-teman. Sehingga dari sana saya yang masih muda dan masih punya energi yang meledak-meletup, kepengen eskapisme gitu loh, escape dari kondisi yang nyata. Jadilah saya mahasiswa gitu loh. Jadi mulai sekolah sampai akhirnya dapat yang saya nggak masukkan dalam aku punya ini apa namanya daftar CV, aku dapat beasiswa sekolah film di Amerika gitu loh. Sebagai apa? Bukan karena saya pinter, sebagai korban kerusuhan. Dan saya nggak boleh milih. Kan kalau mulai kan kita belajar ekonomi, nggak pernah dikasih tuh sama Amerika ya Mas Prof. Kalau LPDP ngasih sekolah jurusan bagus-bagus kan nggak juga ya? Oh ngasih, zaman aku nggak, dapetnya enggak. Ya sekolah film lah, kemudian juga teman-teman saya itu polisai, atau polisai nggak teman-teman? Political science. Yang kalau sekarang lihat di TV, kalau lagi ada pilkada, pilpres, itu semua teman-teman aku yang S3 dari Ohio University. Kalau aku sebut pasti tahu. Saifullah Fatah, tahu nggak? Saiful Mujani, Denny J.A., Rizal Malarangeng, itu semuanya anak polisai dari Ohio University gitu ya. Jadi aku ngerasa nggak apa-apa deh biar ada punya pengalaman sekolah di luar Indonesia gitu ya. Tapi bangkit nggak saya untuk sebagai pengusaha? Nggak. Saya stres dan saya kena hyperthyroid, dioperasi. Kalau nggak dioperasi saya meninggal karena saya nggak bisa nafas gitu loh. Nah, suamiku bangkit dan dia masih punya modal, gitu. Itu yang terjadi ya. Sehingga itu membuat kita juga bonding sebagai suami istri karena pernah di bawah ya, roda tuh betul-betul di bawah. Kita punya apa-apa tapi lagi nggak punya apa-apa gitu kan. Dalam hitungan hari itu semua seakan hilang, diambil Allah seperti itu. Nah, tapi apa yang aku lakukan di bidang ilmu itu mendukung langkah dagang atau bisnisnya suami.
Karena semua yang dilakukan oleh ikan, aku justifikasi gitu loh, validasi dengan teori-teori yang ada. Ketika agak tidak sama, aku ngasih warning, ayah, ini kayaknya ada sesuatu yang mesti diwaspadai deh. Karena faktor ini nih bisa jadi error yang kalau dia dominan, ya dia akan menjadi jebakan yang mencelakakan. Kayak gitu-gitulah. Jadi itulah yang disebut tumbuh ketemu tutup ya. Dan saya berhasil 38 tahun, 1 suami, 1 istri, Mas. Artis loh. Oh, biasanya kalau 38 tahun menikah kan 8 kali ganti ya. Seperti itu, alhamdulillah. Tapi dengan perjuangan ya, seperti itu. Nah, kemudian lagi di sini ada komponen karir mapping, teman-teman semua ya, dengan identifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Saya ngerasa saya bisa dagang walaupun saya belum sekolah FEB waktu itu, karena saya ngerasa bisa berhitung, gitu ya. Dan ketika saya akhirnya masuk FEB setelah melalui yang lain fakultas, saya ngerasa lumayan nggak terlalu sulit. Dan ketika saya kuliah di UGM, depannya FEB ada FH. Iseng-iseng lagi nyoba tes masuk, kok gampang ya, sombong lagi. Akhirnya masuk, diterima. Jalanlah saya, dan hanya beda 6 bulan di wisuda 2 kali gitu loh ya. Bukan karena saya pinter, iseng aja sekolah gitu, kacau kan. Nah pertanyaannya adalah, aku tuh nge-mapping karirku gak sih? Kok kayaknya enggak ya? Gitu loh. Tapi saya berbasis kepada apa yang aku pikir aku bisa. Di luar itu, nama Hakwe yang ternyata 25% dalam diri saya itu kan India Muslim ya. Orang India itu kan kayak orang Minang, kayak orang mungkin Jogja tertentu, orang Ciamis, orang Makassar, ya hidupnya dagang. Ketika dia tidur, ngigonya juga angka-angka, betul gak sih? Ngigo kok angka-angka, iya, duit. Cuman bedanya karena aku ada Jawa-Jawanya juga, aku nggak sepelit mereka gitu ya. Karena kalau katanya orang India asli tuh hitung-hitungannya kenceng gitu ya, sedekahnya kurang. Untung saya nggak gitu, saya baik hati dan tidak sombong. Seperti itu ya. Nah, terus ketika kita tahu apa yang kita punya dan kemudian kita lihat kompetensinya dan peluangnya, kita lihat lagi profil kepribadiannya. Saya termasuk agak lumayan suka ngomong, sehingga kalau saya ngajar di depan kelas saya fine. Ada orang yang suka berhitung, ngomongnya agak susah gitu, karena emang mereka nerd aja. Akhirnya saya mengatakan pada diri saya, aku ingin jadi dosen gitu, walaupun kita tahu dosen tidak bisa membuat kaya raya ya. Kalau mau jadi kaya raya, dosennya mesti dagang. Jadi saya katakan sama suami saya, ayah, kalau saya nanti berhasil jadi GB, aku ingin punya bisnis gitu ya. Kamu masih punya waktu, karena udah bolak-balik pulang ngajar capek. Ya sih, aku udah gak muda ya. Saya bulan depan 62 tahun teman-teman. I'm old and exhausted. Saya tua dan lelah gitu ya, jadi cepet capek ya. Dan saya merasa kalau saya punya bisnis, jangan yang saya ngawasin daily, day by day. Jadi apa pilihannya? Aku ingin punya franchise. Jadi kalau franchise kan aku cuma punya tanah atau punya gedung, udah gitu kan ada manajemen yang emang bagian daripada si franchiser kepada franchisee untuk ngawasin gitu loh. Seperti itu gitu ya. Bidangnya apa? Kuliner. Kenapa? Karena kuliner selalu dibutuhkan. Tinggal gimana kuliner itu bukan produk Israel, tahu ya, produknya dalam negeri, dan kemudian dia mempekerjakan banyak orang. Jadi itu saya pengen jadi GB yang juga pebisnis. Sekarang ngerasa bisa berhitung ya. Mungkin Anda nanti bisa melakukan buat diri Anda seperti itu juga. Dan latih, kembangkan terus kemampuan Anda, dan kemudian memberikan target apa yang akan dicapai. Nah ini saya nggak satu-satu saya jelaskan, saya hanya akan, semoga teman-teman bisa baca nggak nih, kira-kira apa nih pekerjaan yang akan hilang. Berapa buah yang akan hilang? 9. Bisa dibaca nggak tuh? Ya, semua itu akan diganti dengan robot, dengan AI. Seperti misalnya gini, saya coba submit di jurnal Scopus Q3 di UGM. Kemudian sudah diterima, tapi LOA belum keluar karena saya bukan plagiat. Kalau plagiat kan cike-cike itu merah ya. Saya cike-cike-nya biru. Jadi saya menghaluskan bahasa Inggris saya pakai AI. Dan itu terdeteksi oleh AI detektornya punya UGM yang mereka beli baru alatnya. Karena mereka mencoba naik dari Scopus Q3 jadi Q2.
Jadi saya dan angkatan baru yang submit itu jadi korban AI detektor yang baru. Untungnya nggak ditolak, jadi saya boleh resubmit